Kembali untuk Total Politik, dan kita akan bicara sesuatu hal yang sangat dekat dengan Ari. Nah, sebagai orang Minang nih, rendang babi. Yang pasti kalau di rumah gua ada rendang babi pasti gua protes sama emak. Kenapa? Karena nggak biasa, nggak ada dan haram gitu. Apa kita dari kecil tuh dididik jorok. Nah, tapi kenapa kemudian ini rendang babi ini jadi polemik kebudayaan, polemik syariat, bahkan pemerintahan dan DPR, pemerintah dan DPR sebagai pemerintah daerah Andre Rosiade maksud lo. ingin berbuat sesuatu juga nih, mengambil momentum politik dari kontroversi ini. Lalu gimana soal ramainya rendang babi yang gara-gara satu tweetnya siapa namanya? Ustadz siapa? Yang mulia Ustadz Hilmi ini ya, yang kami muliakan ini, Ustadz Hilmi kan kemudian jadi memicu perdebatan publik. Tapi meskipun ternyata udah beberapa tahun lalu ini bos tutup. Orang bangkrut aja kena semprot dan dipanggil polisi pun terpaksa harus. Oke, gimana komentar sebagai orang Minang? Pertama, ini yang lebih otoritatif untuk menjelaskan ini kayaknya Chef William Wongso. Gimana komposisinya gitu kalau rendang ada babinya gitu. Baliambo namanya. Ya, babi ambo. Nah, tapi gini ya. Jadi gua beberapa hari belakangan ini gua cukup mengikuti isu ini di berbagai macam grup percakapan orang Sumatera Barat ya, orang Minang gitu, soal babi. Tapi sebelum ke situ, Dit, yang perlu diluruskan pertama adalah rendang itu bukan makanan ya. Rendang itu sebuah teknik memasak kalau di kampung gua gitu. Jadi rendang itu teknik memasak dengan santan tanpa minyak gitulah ya, kira-kira itu maksud gua. William Wongso yang paling legitimate karena pernah masak rendang sama Gordon Ramsay kan. Jadi itu pertama itu menurut gue ini yang banyak orang nggak lihat bahwa merendang itu harus lu bedain dulu nih. Rendang sama kalio itu beda, bos. Nah, gimana tuh? Rendang itu adalah kalio yang sudah menghitam, mengering. Jadi dia berevolusi nih. Jadi sebenarnya ya rendang it's kalio itself ya sebenarnya. Iya, jadi awalnya santan, habis itu jadi kalio, habis itu berevolusi jadi rendang. Oh, jadi kalau kita makan kalio itu ada di satu step before dengan proses dan bumbu yang sama. Ini penjelasannya agak nggak relate sih sama masalahnya, tapi gue merasa penting untuk menjelaskan itu. Kenapa emak gue selalu ngirim kalio? Karena gue kan minta rendang kok kalio terus sih gue dikirimin ke Jakarta. Biar bisa diangetin terus, biar nanti 2 minggu kemudian dia akan jadi rendang gitu. Jadi itu pengalaman waktu ngekos dulu. Jadi kalau mak gue ngirim kalio, mak gue selalu kirim kalio, nggak pernah ngirim rendang. Tapi nanti karena dia akan menjadi rendang pada waktunya gitu. Dipanasin terus ya, diangetin terus jadi rendang dia gitu. Nih penjelasan di luar topik ya, tapi gak apa-apa lah, ngabisin durasi itu kan. Iya, 3 menit 47 second. Jadi gini Dit, gue ngikutin ya perdebatannya ada di beberapa grup ya. Minang ya. Pertama grup yang mendukung sebenarnya nggak ada yang mendukung rendang babi ini menurut gue ya. Tapi posisinya di 2 grup ini kira-kira opininya yang pertama itu adalah orang yang menentang adanya rendang babi ini. Yang sama kayak Bang Andre Rosiade, kayak Buya Mahyaldi gitu ya, yang berpandangan soal keislaman gitu ya, soal syariat dan keagamaan gitu. Masakan Padang tuh bagian dari tradisi dari bagi keyakinan gitu. Ya. Which is true gitu ya menurut gua gitu, karena di satu sisi ya bagi orang Islam kan makanan itu sesuatu yang betul-betul harus dijaga gitu. Ya maksud gua bahkan kita kalau keluar negeri pun makanan itu jadi sesuatu yang sangat dihitung gitu kan, bahkan
banyak orang-orang kampung gua kalau bahkan ya nggak ke negara yang sekuler, Dit. Bahkan ke Mekah aja tuh bawa rendang, Dit. Itu banyak banget tuh di kampung gua. Padahal di Mekah kan juga lu ketemu halal food banyak banget kan. Bukan hanya banyak banget, emang halal semua. Justru lu gak bisa nemu halal food. Iya kan, kita kan udah sama-sama pernah nih ya. Iya. Umroh politik gitu. Terus copot. Jadi itu. Jadi memang bagian yang nggak terpisahkan gitu. Nah di sisi yang lain gitu ada kaum muda lah ya didominasi oleh anak muda yang menganggap keributan ini sebagai sebuah kemunduran gitu. Oke, kekolotan ya. Kekolotan anti progresif gitu ya. Jadi ini memang polarisasi yang sudah terjadi di alam Minangkabau sejak zaman dahulu. Yang muda nih yang Minang muda kan. Iya. Ini perdebatan di kalangan internal Minang. Iya, banyak anak muda gitu ya. Apa aspirasinya apa, Ri? Iya, ini ya udahlah, lo ngapain ngeributin ini, negara ini banyak urusannya ketimbang ngurusin sertifikasi rendang babi gitu misalnya. Iya. Ya kan? Ini udah kemunduran kita nih. Udah. Bahkan ada orang yang menyebutkan kita ini orang Minang 4 dari founding fathers. Ya, dengan segala macam ini narasi kebangsaan, state formation kita bahwa itu orang Minang. Ada yang marah. Udah, berhenti ngomong itu. Itu masa lalu. Kita ini nggak ada apa-apanya hari ini. Nah, itu yang bagian progresif kayak gitu tuh ngomongnya tuh. Kita ini terbelakang hari ini. Kita ini kayak ngelihat suku-suku terbelakang gitu. Itu bagian yang kawan-kawan progresif ya. Kalau lu tanya gue bagian yang mana, gue ya harus ngakuin gue bagian yang progresif gitu. Apa? Ya gue dalam hal ini gue melihat persoalan. Iya, bagi gue ini nggak berguna gitu ya di saat ya bagus lah orang pakai bumbu kita untuk masakannya gitu ya. Yang penting kan kita aja nggak makan babi kan gitu. Kalau bagi gue nih gitu ya. Kalau lu tanya gue pribadi gitu. Tapi kalau bagaimana mengkaitkan antara masakan Padang dengan keislaman, bahwa ini adalah bagian dari the way kan of bagi orang Islam makanan itu kan substance ya, Dit. Lu nggak bisa makanan orang Islam tuh ya memang terjaga gitu. Iya, artinya berhak marah nggak dengan analisa? Nah, kalau bagi gua enggak gitu, karena kan kita nggak ngasih ke orang yang nggak mau makan itu gitu loh. Artinya itu bukan bagian dari penghinaan. Itu penghinaan apa enggak? Enggak, kan ini sama kayak semangatnya. Ini gue ingat banget William Wongso pernah ngomong gitu. Jadi kenapa masakan Meksiko itu bisa berkembang di seluruh dunia gitu? Karena mereka mulai itu dari bumbu gitu. Jadi bumbunya itu dulu berangkat ke seluruh dunia gitu. Ya, orang bisa masak akhirnya dengan bumbu itu orang masak barbeque pakai itu. Orang masak kita orang masak yang lain-lain yang bahkan di negara asalnya cara penggunaannya nggak kayak gitu. Tapi bumbunya sampai dulu gitu. Nah, itu. Nah, jadi ini bagian justru menurut gua non halal food ini yang sedang dikolonialisasi gitu. Justru non halal food ini didominasi oleh cara berpikir merendang gitu. Maksud gue kayak gitu. Justru ini sebuah apresiasi ya menurut gue ya. Karena ini dalam hal ini gue berpihak banget gitu ya. Maksudnya ini bagian dari langkah untuk bagaimana ya dalam tanda kutip menguasai dunia lewat bumbu gitu ya. Benar, ini bagian dari mengkolonialisasi. Iya, bagian dari kolonialisasi dan gitu. Upaya kita mengkolonialisasi itu bisa dua. Satu dengan koersif kekerasan seperti bagaimana Belanda menjajah kita, atau dengan persemakmuran seperti Inggris menyemakmurkan banyak negara-negara koloni dia sebagai bagian dari perluasan pasar gitu padahal, kan. Padahal dijajah juga Iya, sebenarnya. ini kan bagian dari itu menurut gua. Ya kan? Jadi buat gua sih nggak ada soal ini. Lebih terbuka aja gitu lah ya sebenarnya. Bagi gua nih nggak ada soal. Nah, tapi gimana sekarang kita ngelihat bagaimana orang-orang politik bersikap soal ini gitu. Iya, tapi ya ini makanya gua mau lihat ini polarisasi yang sudah ada di dalam DNA-nya masyarakat Minangkabau. Perang Padri itu kan kaum adat dan kaum agama. Ya perdebatannya persis kayak gini juga sebenarnya. Ya. Evolusi polarisasi. Iya, memang sudah ada dari dulu perdebatan ini gitu. Jadi orang itu cenderung tidak akan memperdebatkan sesuatu yang
memang tidak ada di dalam alam kebudayaannya gitu. Oke. Ini memang ada dalam alam kebudayaan gua orang Minang, itu memang ada problem ini gitu. Jadi cuma ada manifestasi dan objektifikasi baru aja gitu. Dan makanya kalau bagi gua lakum dinukum waliyadin, ya udah agamamu bagimu ya agamaku bagiku dalam artian kepercayaan masing-masing ya udah keep aja gitu. Kalau lu karena ini nggak mungkin lu persatukan gitu loh. Iya. Ini nggak akan dulu ya seperti Padri itu ya. Iya, kalau lu mau lanjutin perangnya ya jadinya kita bunuh-bunuhan, brothers kill brothers gitu. Ya perang sipil jadinya kayak di Amerika. Kalau lu mau lanjutin terus ini mau ributin. Kalau lu percaya misalnya ya kayak gua misalnya, gua kan baru ini nih gua beropini nih soal ini. Ya soal rendang babi ini ya bagi gua asal nggak kita aja makan ya bodo amat gitu. Ya udah gua simpan aja keyakinan gua dalam justru hati. Tadi gitu. Perspektif lo kita mengkolonialisasi. Ya justru di otak gua kita yang mengkolonialisasi babi ini menurut gua gitu. Kalau bagi gua gila-gilanya kayak gitu gitu. Ya kan kalau misalnya mau marah orang Thailand atau orang Tiongkok atau orang Meksiko itu akan marah, bumbunya dipergunakan tidak di semestinya di Indonesia itu gitu. Dan itu cara orang menyebarkan kebudayaannya. Iya. Ketika bumbunya udah sampai dulu kata Om kayak Thailand gitu misalnya. Bumbu Thailand, bumbu tom yum itu yang nyebar ke seluruh dunia dulu dia. Setelah itu baru restoran Thailand tuh ada di seluruh dunia gitu. Dan topping tom yum itu bisa di sana mungkin otentiknya itu macam-macam gitu ya, macam-macam. Maksudnya misalnya udang dan ikan gitu. Di sini itu bisa, Bro. Tom yum itu isinya ayam, Bos. Iya. Kan kalau mau marah dia bisa marah, Bos. Nggak ada tom yum ayam gitu misalnya kan. Iya, di makanya. Indonesia gue pernah mesen tuh tom yum ayam. Iya. Padahal itu redundant ya, tom yum ayam. Iya. Ini itu kan. Iya. Kerendahan hati di situ ya. Dan jangan-jangan nanti itulah yang membuat restoran Padang ini kalau itu berkembang di seluruh dunia gitu ya. Restoran Padang kita mengkolonialisasi banyak tempat karena bumbunya udah sampai dulu. Nah, ini kepercayaan Om Bill. Iya, tapi Om kita Bill kan gitu. kita selama ini sudah bahagia dengan survei dan riset atau penghargaan dari banyak rendang nomor berapa gitu. Makanan nomor terenak itu aja kan glorifikasi romantisme. Tapi kan nggak eksis sebagai kekuatan ekonomi di seluruh dunia, Bos. Iya. Nggak ada restoran Indonesia atau restoran Padang gitu ya terutama itu yang betul-betul menggurita kayak Thailand gitu atau bahkan Vietnam gitu. Apalagi Jepang nggak usah kita hitung lah, Jepang Korea udah advance gitu ya. Kita sama Asia Tenggara aja lah. Thailand tuh paling top loh di Amerika Vietnam tuh gitu. Di Vietnam misalnya. Iya, Vietnam sama Thailand. Nggak ada restoran Padang yang top banget di Amerika itu nggak ada. Yang top di Malaysia, Bos. Ya Malaysia ya makan orang Padang juga. Natrabu. Iya, Natrabu. Garuda. Ya itu maksud gua. Jadi memang justru ini jadi sesuatu yang apa kalau memang mau spice up the war gitu ya ini langkahnya ya kan Mak Cia udah membuka di New York tapi makanya lagi-lagi kalau ada yang percaya ini melukai ya bagi gue ya silahkan nggak ada masalah gitu. Tapi kan ada efek Ri, jadi gini. Oke, ini lakum dinukum waliyadin oke lah. Ya kan? Nggak bagi gue nih. Kalau lu tanya gue sebagai orang Minang kan. Iya. Ini pendapat pribadi yang nggak mewakili institusi apa-apa termasuk institusi tata politik. Jadi jangan hakimi kita. Gue mau nanya apa? Tapi kan ini ada efek-efek politik. Ini momentum ini dipakai juga nih orang-orang politik juga yang kemudian menggoreng pertama. Misalnya ya dari segi hukum gitu ya. Segi hukum banyak yang mengatakan dan bahkan polisi sampai terdorong opini publik untuk memeriksa si Sergio ini. Banyak juga animo dan opini ini dihukum saja kena pidana gitu. Kalau menurut lo gimana? Kalau kata gue sih polisi udah bertindak tepat gitu. Ya ketimbang panjang atau ada penyelesaian di luar apa kan namanya kan extra law gitu kan, mending ya udah dipanggil aja gitu. Extra law tuh untuk agak memirip-miripkan dengan mengkorelasikan dengan ekstra parlementer. Ya, memang extra law kan istilahnya kan. Iya istilahnya ada extra law ya. Ada di luar hukum gitu. Jadi daripada ada tindakan-tindakan di luar hukum ya polisi ambil langkah itu ya baik-baik aja menurut gua gitu. Ya kadang-kadang kan polisi manggil ini kan bukan untuk menyalahkan orang juga, tapi untuk
menenangkan situasi, untuk melindungi orang yang ditarget juga. Jadi belum tentu dihukum juga gitu. Jadi menurut gua sih ini respon yang tepat aja gitu. Kalau politik misalnya kita lihat nih kan mau ada pansus, mau ada kemudian muncul ada sertifikasi makanan Minang, hal-hal yang Ya, kalau gua sih lu terserah sih. Maksud gua kepala daerah itu di Sumatera Barat tuh kerjaannya banyak banget gitu. Yang harus dikerjakan gitu, yang lebih substantif gitu ya. Kalau sertifikasi restoran Padang itu kan kita udah punya Kementerian Agama, halal kan Kementerian Agama sekarang. Jadi mungkin gitu ya, untuk makanan-makanan tertentu Pemda bisa mengajukan ke Kementerian Agama gitu ya. Ada mekanismenya dalam bernegara. Kita punya konstruksi bernegara gitu. Ya kan? Punya alur bernegara. Ya kan, kalau tiba-tiba Pemprov merasa punya otoritas untuk melabeli certified seluruh makanan Padang di dunia ini kan boleh aja. Ya enggak, otoritasnya apa gitu. Pemprov gitu. Iya, makanya. Otoritasnya apa? Kan itu. Apakah masakan Padang tuh hanya milik? Iya gitu. Kan? Otoritasnya apa? Itu yang menjadi pertanyaan gitu. Legitimasinya apa? Misalnya gue dapat dari sertifikasi dari Pemprov nih. Apa legitimasi Pemprov untuk memberikan sertifikat itu bisa ke gua? berdebat lagi tuh. Dasar hukumnya apa gitu? Itu bisa berdebat lagi tuh. Nah, makanya adat apa enggak? Nah, makanya di negara ini negara hukum ya. Kita tetap berada di jalur hukum yang sudah ada semestinya lah. Jadi jangan bid'ah konstitusional dan bid'ah perundang-undangan gitu. Nah, itu dia ujungnya ya. Jangan bid'ah konstitusional dan bid'ah perundang-undangan. Iya, menurut gua ini ya udah, kalau misalnya Pemprov gak senang, itu bisa ajuin surat ke Kementerian Agama. Mengajukan bahwa ini dan belum tentu halal kan udah di Kementerian Agama sekarang. Dan belum tentu akan dituruti juga. Kalau jangan dituruti. Ya makanya diadvokasi. Jangan klaim Kementerian Agama juga menista. Ya tapi nggak masalah menurut gua. Kalaupun Kementerian Agama menolak, itu harus diadvokasi kalau itu memang sesuatu yang real dan betul-betul yang lu anggap sebagai hak yang harus lu perjuangkan. Why not? Ya kan? Datanglah ke Kementerian Agama, minta semua restoran Padang itu harus ada logo halalnya. Kalau enggak, tutup restoran Padangnya. Termasuk si Babi Ambo. Iya, semua yang enggak dapat dari Kementerian Agama ditutup aja gitu. Kalau Pemprov mau gitu ya pasti gua rasa restoran-restoran kecil di pinggir jalan ini agak terganggu sama ide itu gitu. Ya, karena untuk mendapatkan sertifikasi halal itu butuh proses. Butuh proses. Nah, menurut gua Singapura adalah negara yang salah satu yang terbaik di dunia untuk melakukan itu. Semua restoran halalnya itu punya standar yang betul-betul ini ya, premium comply gitu. Ya. Iya, comply banget. Kayaknya kalau memang mau melakukan itu, Pemprov Sumatera Barat bersama Kementerian Agama gua sarankan untuk bikin studi banding ke Singapura. Itu lebih berguna. Lebih bermanfaat, yang mana Singapura itu bukan negara dengan negara yang mayoritas Islam kan. Dan tiketnya murah. Tiketnya murah dan negara bukan negara mayoritas Islam tapi memiliki penghargaan yang sangat tinggi kepada percayaan masyarakatnya gitu. Itu dilindungi gitu. Nah, balik lagi ke soal ini ya, kalau lu tanya posisi gue berada di side yang mungkin kalau lu bilang, kalau bahasa gue side progresif, tapi ada orang bilang kaum adat gitu ya. Kaum adat menganggap tidak comply dengan argumentasi orang-orang kaum agama gitu ya. Karena bagi gue ya udah ini soal dunia gitu. Ya, ini sama kayak Nurholis Majid dulu bilang Islam yes, partai Islam no itu kan. Partai, jadi kalau lu belajar sosiologi, ada tokoh sosiologi itu namanya Talcott Parsons. Talcott Parsons itu bicara soal sekularisasi. Jadi dia bilang gini, sekularisasi itu beda dengan sekularisme yang pernah kita bahas kan. Sekularisme itu pemisahan antara negara dan agama. Tapi kalau sekularisasi itu beda. Itu ciri-ciri masyarakat yang makin advance adalah mampu memisahkan yang mana yang benar-benar profan, yang mana yang benar-benar sakral. Nah, menurut gua ya rendang ini, makanan ini sebagai produk dagangan profan. Tapi kalau itu sebagai tradisi sakral. Dia bagian dari keyakinan lu, itu sakral.
Ya yang bagian dari keyakinan lu tentunya lu yang masak gitu, atau orang yang lu kenal yang masak, atau restoran yang lu kenal yang masak gitu. Iya kan? Iya kan? Udah jelas-jelas ada tulisannya, lu nggak mungkin pesan juga di situ. Iya, betul. Iya kan? Kalau ini sebagai sebuah upaya menghina sih menurut gua tidak ada bukti secara hukum penistaan gitu. Karena restorannya udah tutup ternyata 2 gitu. tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, ya kan, udah diperiksa juga orangnya, kecuali kalau ditemukan bukti ini memang sengaja untuk melakukan penghinaan, ngejek-ngejek orang Minang, itu tentunya ada proses hukumnya gitu. Nah, kalau gua sih dalam konteks ini mau melihat ini dalam konstruksi bernegara aja. Oke. Ya karena kita sekarang ini karena polarisasi, karena pertarungan politik, karena soal sensi-sensian satu sama lain, yang bisa menjadi tempat kita untuk berpegang tuh apa? Konstitusi. Hukum. Konstitusi dan hukum dan konstruksi bernegara. Udah, kita di situ aja gitu. Selama belum ada aturannya, selama belum disepakati oleh gubernur politik, gue nggak yakin juga Buya Mahyeldi ngerti rendang yang enak banget sama yang mungkin halal haram mungkin ngerti ya gitu ya. Jangan-jangan Pak Buya ini mengutip Gordon Ramsay. Nggak, itu bercanda, jokes. Anda ini agak-agak suka penonton dari yang itu agak sensian, nggak bisa bercanda. Buya aja nggak pakai Pak ya? Iya nggak, Buya aja. Buya Mahyeldi. Ya. Ya, tapi dalam hal ini gue harus apresiasi juga Buya gitu ya. Dia concern kepada apa namanya keresahan mayoritas warganya. Nah, ini kan namanya juga politik ya. Iya, politik. Dia harus mengerti dan merasakan keringat dan keresahan. Iya, keresahan warganya, resah aja nanti kan. Tapi resah. Argumennya gini juga. Kalau tadi nantinya banyak yang bikin kayak gini gimana gitu. Kita nggak tahu nih babi beneran apa enggak gitu kan. Apa rendang beneran atau babi gitu, kita nggak tahu gitu. Lagi itu kalau dia bilang itu sapi ternyata babi, itu kriminal tuh. Dan setiap makanan yang dijual kan sebenarnya harus melewati sertifikasi halal. Nah, itu yang makanya gue bilang daripada sertifikasi masakan Padang, karena warung makan Padang yang kita harapkan ini bersertifikat halal, ya udah Buya ajuin aja surat ke Kementerian Agama. Iya, jangan sertifikasi sendiri. Nah, atau misalnya kalau Cak Nun pernah bilang, kita ini kan negara mayoritas Muslim. Masakan-masakannya mayoritas masakan halal. Ya masakan-masakan non halal itu ya tidak begitu besar. Harusnya PMUI atau lembaga politik keagamaan, misalnya Kementerian Agama, bikinnya sertifikasi haram, bukan sertifikasi halal. Iya, seperti halnya di Singapura, karena mayoritas masakannya tidak halal, makanya sertifikat halal yang diperlukan gitu. Karena ya yang mayoritas ya itu gitu. Ya, Oke. Ya, balik lagi Din, kalau menurut gua 22 menit. Ya nggak apa-apa, it's okay. Ini gua harus berlapis-lapis nih karena ini takut kalau dipotong-potong. Iya, masuk TikTok bahaya nih gua nih. Ya kan nggak boleh pulang kampung, mati gua kan. Ini masalah keamanan ya. Masalahnya kuburan nenek kakek gua masih di Sumatera Barat gitu kan. Jadi gimana lu punya kan? Makanya kualat gua nanti jadi batu, gua kayak Malin Kundang gitu kan. Ya kan? Makanya ini gua kawan-kawan ya sama Mbak Nambo. Coba lu kasih dulu kesimpulan terakhir, Mas. Jadi kesimpulan terakhir gua adalah gua melihat soal babi rendang ini, oke, kita yang mau menganggap ini sebuah hal yang mengganggu keyakinan gitu, ya udah simpan di hati baik-baik. Kita ingatkan orang-orang terdekat kita aja dengan baik bahwa hati-hati, kita harus waspada. Kalau itu misalnya terjadi di sekitar kita, kita harus waspada, ya kan? Mungkin lebih ke warning gitu ya, untuk melindungi kita karena itu bagian dari kepercayaan kita, gitu. Ya, apakah hak orang ini berhak untuk jualan rendang babi? Ya mereka berhak gitu, nggak bisa lu larang. Tapi yang harus lebih lakukan adalah waspada dan melindungi sekitar lu gitu. Itu untuk orang yang punya keyakinan bahwa ini berkaitan dengan keyakinannya. Kalau orang yang progresif ya, yang kaum adat dalam tanda kutip gitu ya, ya lu jangan bilang orang-orang ini bego juga gitu. Mereka punya rasional keyakinannya sendiri gitu, yang harus lu hormati juga gitu. Ya udah,
Kalau mereka yakin itu, lu yakin itu nggak apa-apa, ya udah, biarin aja. Tapi bakal panjang nggak sih perdebatan dan Nggak, makanya karena menurut gua gini, ini nggak mungkin dipersatukan, udah. Jadi ini memang iya, DNA-nya emang gitu. Kalau bagi gua. Dan turun temurun betul. kelompok ini. Dan lu bagi gua sebagai orang Minang, lu tanya itu pasti gua akan terjebak dalam salah satu polar. Nggak mungkin gua di tengah, gitu. Kalau lu tanya gua posisi gua yang mana, pasti berat ke yang adat ini, karena ya bagi gua progresif ya. Ya kalau bahasa gua progresif, tapi kalau bahasa orang yang berkaitan dengan keyakinan pasti nganggap gua kaum adat gitu. Tapi bagi gua ya udah. Dulu pas perang Padre itu kaum adat tuh dianggap yang kawan sama Belanda. Ya, jadi kalau bagi gua ya udah. Malah bagi gua nggak apa-apa, malah bagus gitu, bahwa rendang Minang ini menjajah orang-orang non Minang, kolonialisasi. Ya bagi gua ini malah promosi budaya gitu ya. Tapi harus punya kerendahan hati. Ya maksud gua itu. Untuk masuk ke situ ya. Ya makanya akhirnya kan baru ini gua ngomong nih. Betul. Karena lu ajak aja gitu. Tapi gua bukan, walaupun gua berpandangan kayak gitu, gua hormati orang-orang ini. Yang menganggap ini bagian keyakinan. Oke, nggak apa-apa. Silakan advokasi makanya. Iya, silakan advokasi tadi, gini caranya Buya gitu. Kalau Buya yang Buya ikut sertifikasi rumah makan Padang seluruh dunia, nanti tambah banyak kerjaan Buya gitu loh, maksud gua. Jadi gua karena sayang sama Buya Mayeldi, datanglah kirim surat ke Kementerian Agama, ya kan, minta untuk dihalalkan semua restoran Padang. Apakah bagaimana eksekusinya nanti, ya silakan, bagaimana koordinasi pusat dan daerah, gitu. Itu caranya. Yang penting sudah dalam demokrasi sudah ada saluran-saluran. Betul. Makanya kita letakkan ini dalam konstruksi kenegaraan. Bagi gua ya itu tadi. Gitu. Udah cukup jelas lah sikap gua. Udah. Sampai jumpa. Rendang Padang.